Kamu pikir ini hanya soal simulasi kecil? Pikirkan lagi. Siapa sangka dengan pasir, lumpur, atau bahkan peluncuran roket, fungsi tank ini bisa jadi sangat mirip dengan yang sesungguhnya. Tapi apa yang benar-benar mencolok dari tank ini? Ya, dia berjalan di atas jalur dan itu bukan hal biasa. Lalu capai satu langkah pertama yang harus dilakukan. Jangan salah, kamu harus memecahkan sistem tenaga tank ini. Karena ini sangat penting. Langkah pertama, membuat dua roda tenaga utama. Roda daya utama ini mungkin tampak sederhana, tetapi tahukah kamu, dan ini adalah bagian yang paling penting. Tapi jangan panik, kami akan memproduksinya di rumah. Apakah roda gigi itu rumit? Tentu saja. Tapi ada cara mudah yang mungkin belum kamu ketahui. Cukup gunakan lembaran besi yang dipukul di sekeliling perimeter. Lalu gunakan pisau untuk memotong lubang di tepi ekstra ini. Perbaiki itu dan voila. Dua gigi yang sempurna. Roda penggerak sebenarnya tidak memerlukan tenaga besar. Itu hanya digerakkan oleh roda penggerak utama. Lalu bagaimana dengan roda pengikut? Oh, ini mudah. Ganti saja dengan dua roda gila yang bisa berputar maju mundur. Langkah berikutnya adalah memberikan kerangka kerja di tengah untuk menyatukan semuanya. Tidak lupa, roda kepala baris kiri dan kanan juga. Harus diproses yang satu lebih kecil daripada yang lainnya. Sekarang powertrain. Jangan khawatir, kita tak butuh banyak motivasi. Sebarkan motor dengan dua kecepatan diferensial 12 volt, itu sudah cukup. Setelah motor terpasang di kedua sisi bodi, kencangkan dengan dua sekrup tahan. Bagaimana dengan perlengkapan yang baru saja kita buat? Pastikan motor terhubung dengan benar. Karena kekuatan utama tangki ini berasal dari penggerak roda belakang. Sekarang roda depan, cukup gunakan batang sekrup, pasangkan dengan dua gigi, dan lihat bagaimana semuanya terhubung. Apa yang terjadi setelah itu? Rantai mobil siap dipasang untuk melacak tank ini. Tapi tunggu dulu. Setelah rantai dipasang ternyata terlalu longgar. Letakkan rantai di atas dua roda. Ketegangan untuk memastikan seluruh trek bisa menempel ke tanah dengan sempurna. Setelah itu, segalanya sudah siap. Kini, powertrain berfungsi dengan baik dan transmisi daya tidak akan jadi masalah. Selanjutnya, pasang pelat dasar di atasnya. Kita harus memastikan semua bagian terhubung dengan sempurna. Sekarang, mari kita coba. Apakah semuanya sudah bekerja? Apakah tank ini bisa melewati berbagai medan dengan lancar? Saat kamu nyalakan, trek langsung tegang, siap untuk diuji di pasir. Berguling sedikit di atas bukit, dan lihat bagaimana semuanya berjalan dengan mulus. Ya, ada masalah, Pak. Semuanya lancar. Tapi bagaimana dengan mendaki dari tempat pertama? Ada masalah besar. Mungkin cengkeramannya masih belum cukup. Lagu ini terlalu tipis untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Solusinya, kita perlu memotong beberapa lembaran besi. Bagaimana dengan lembaran besi yang dipotong ini? Pastikan ukurannya genap. Dilas di sekitar rantai mobil ini. Setelah itu, performanya akan meningkat drastis. Sekarang, lihatlah. Itu sudah terlihat seperti tank sungguhan. Kita perlu memproses satu bagian yang bisa diangkat dan diturunkan, serta menara yang bisa diputar. Mungkin kamu berpikir tank semacam ini hanya ada di TV. Tapi percayalah, saya sudah merusak banyak model dari kecil hingga besar untuk mencapai tahap ini. Bagaimana dengan bagian baterai? Tidak hanya harus mampu berputar 360 derajat, tapi juga harus mengangkat laras hingga 90 derajat. Bagaimana dengan pengaturan posisinya? Lapisan atas pelat pendukung tidak bisa dilas permanen. Kenapa? Karena nanti kamu juga perlu mengontrol elevasi baterai ini. Saat ini, babak kedua pada dasarnya selesai. Tidak diperlukan perubahan tambahan di bagian ini. Tapi tunggu, di sekitar jalur ini tambahkan beberapa fender. Tidak tahu untuk apa. Ini sering terlihat di TV. Mari kita lanjutkan ke penggerak putar turret di atas. Ini terutama menggunakan motor. Jadi, pada bagian baffle, pukul beberapa lubang di dalamnya. Motor ini dipasang di tempat yang sudah ditentukan. Bagaimana setelah semua dikemas? Satu tambahan lagi perlu disiapkan, yaitu baffle yang bisa diputar. Ini menjadi stand turret. Dalam tangki sesungguhnya, ini adalah cockpit pilot. Jadi apa langkah berikutnya? Kita mulai mengerjakan bagian mesin laras. Bagaimana laras ini dibuat? Dia harus memenuhi dua syarat. Pemuatan otomatis dan penembakan otomatis. Kedua fungsi ini harus bekerja bersamaan. Karena kita tidak punya pengemudi, semuanya dikontrol jarak jauh. Bagaimana dengan casing dengan dua kabel kosong? Setelah lubang dibuat, letakkan pegas di tengah. Dua selongsong ini dibuat menjadi laras yang bisa ditarik. Kemudian buat lubang di samping. Untuk apa lubang ini? Kita perlu memasang chipper di sana nanti. Ini akan menjadi saklar tembak. Tapi bagaimana cara menembakkan bola meriam? Kita tidak bisa melakukannya dengan tangan. Solusinya adalah menambahkan motor kecil untuk bekerja sama. Kosongkan bagian tengah batang sekrup yang lebih panjang.
Kemudian gunakan solder untuk memasang motor kecil ini ke batang sekrup tersebut. Setelah itu, bagian batang sekrup ini dapat dipasangkan dengan mur. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tunggu dan lihatlah. Dua mur yang sedikit lebih besar disolder bersama. Lalu, di sepanjang ulir batang sekrup ini, dorong semuanya ke bawah. Akhirnya, perhatikan apa yang terjadi di sisi laras ini. Taruh sedikit pengisap solder di atasnya. Lalu bagaimana dengan motor yang baru saja kita olah? Tempatkan di posisi ini. Sekarang lihat kacang di motor ini. Apa yang terjadi? Fungsi pemuatan laras ini kini berada di kendalimu. Tapi kali ini mungkin masih terasa membingungkan. Tidak masalah, kami akan mendemonstrasikannya nanti. Sementara itu, mari kita fokus pada tugas berikutnya. Menyelesaikan mekanisme pemuatan amunisi. Luncurkan! Luncurkan! Tapi tunggu, pengapian adalah kunci berikutnya. Bagaimana dengan bagian belakang laras? Buat lubang di dalamnya. Kemudian di posisi yang sama tambahkan korek api di bawahnya. Korek api ini penting untuk pengapian. Apa ya kamu ingin menekan pemantik ini? Untuk itu kita membutuhkan hubungan. Bagaimana cara membuatnya? Kocokkan dua bagian ketis untuk membuat batang penghubung. Batang ini dapat terhubung langsung ke teleskopik motor. Pada porosnya semua mulai bersatu. Jadi sekarang fungsi memuat dan menyalakan menjadi satu. Korek api ini tidak hanya menyala saat memuat ulang, tapi juga memiliki sedikit fungsi api. Saat motor mulai bekerja dan sekrup meluncur ke bawah, proses pemuatan dimulai. Dan ketika kamu mendorongnya, kunci kontak menyala. Lanjutkan ke baterai, pasang poros yang berputar. Kemudian, laras senapan yang baru saja diproses dipasang pada giliran ini. Pada sumbu, sudut laras dapat disesuaikan kapan saja. Dengan menambahkan satu motor lagi, sumbu ini menjadi fleksibel dan sempurna untuk tank kecil ini. Bagaimana dengan amunisinya? Kita bisa membuat sesuatu yang sederhana namun efektif. Meja putar amunisi. Gimana cara kerjanya? Meja ini berputar dengan motor listrik. Kamu hanya perlu memutar roda untuk membuka majalah. Secara otomatis amunisi terisi. Kini masalah utama hampir terpecahkan. Bagaimana dengan tepi dan sudut ini? Gunakan beberapa sisa bahan untuk menyegelnya. Tapi itu belum semuanya. Bagaimana dengan pertempuran malam? Pasang beberapa lampu sorot di depan tank. Setelah lampu dan sakelar terpasang, hubungkan kabel-kabelnya. Pastikan daya dialokasikan ke lokasi yang membutuhkannya. Setelah semuanya terhubung, kamu bisa mulai memuat amunisi. Karena keterbatasan kondisi, mari gunakan petasan kecil sebagai amunisi. Dengan meja putar, proses memuat ulang jadi sangat mudah. Letakkan amunisi di kisi. Motor penggerak mulai berputar, dan amunisi akan otomatis dijatuhkan ke lokasi tertentu. Ketika posisi tepat tercapai, korek api menyala, dan tangki siap menembakkan amunisi. Bagaimana efeknya? Mari kita wait dan lihat hasilnya. Ya, setelah menonton seluruh proses ini,